Setelah sampai di kota tujuan saya, saatnya merakit menjadi sepeda saya kembali. Kebetulan saat ini saya bersama mekanik sepeda untuk mendapatkan setelan sepeda yang sesuai dengan setelan awalnya. Dimulai dengan mengeluarkan semua part dan memotong semua zip ties atau pengikat yang ada pada setiap sisi sepeda. Lalu memasang roda depan. Caranya pun tidak sulit. Dengan sistem quick release ini sangat membantu memasang kembali ban depan sepeda dengan presisi. Pastikan quick release dikencangkan dan dikunci. Idealnya sih menghadap ke atas bukan ke bawah untuk mengurangi resiko kecelakaan. Berikutnya, pasang handlebar dengan melepas dan setting bagian stem menggunakan kunci dan obeng. Kemiringan brake lever idealnya 30 derajat. Setelah semua bagian sudah terpasang, langkah yang cukup penting adalah instalasi group set. Cek semua kabel, khususnya bagian rear derailleur dan front derailleur pada group set. Kemudian, kabel-kabel pada shifter harus bisa dioperasikan dengan mudah dan bergeser sesuai fungsinya. Setelan group set bisa menggunakan barrel adjuster untuk menambah atau mengurangi tegangan kabelnya. Setelah melakukan perakitan, langkah berikutnya adalah perawatan rutin pada sepeda. Langkah ini bisa membuat performa sepeda menjadi kembali terasa baru. Jangan lupa beri pelumas di mana logam dan logam bertemu. Tujuannya untuk mengurangi resiko gesekan dan mengurangi resiko karat. Komponen yang biasanya diberi pelumas adalah rantai, stem, dan bisa juga seat post. Disarankan menggunakan pelumas waterproof yang tahan pada air ya. Tekanan angin pada ban sepeda juga harus diperhatikan. Disarankan tekanannya adalah 35 hingga 60 psi. Dengan tekanan angin yang sesuai, akan membuat laju sepeda semakin stabil dan mengurangi resiko kecelakaan. Nah, sepeda saya sudah siap. Saatnya melanjutkan perjalanan. Saya tidak sendirian. Saya bersama dengan teman saya Novita yang juga seorang atlet sepeda asal Yogyakarta. Tujuan pertama kami ke sebuah monumen yang dibangun untuk mengenang perjuangan pasca kemerdekaan, tepatnya pada masa agresi militer Belanda kedua. Di dalam Monumen Jogja Kembali, saya dan Novita melihat berbagai diorama dalam perjuangan fisik dan diplomasi yang semuanya menggambarkan suasana perang kemerdekaan pada tahun 1945 hingga tahun 1949. Diorama di dalam monumen ini ukuran patung tokohnya 1:1. Jadi semuanya sangat detail, sesuai dengan ukuran sebenarnya dan mirip dengan kondisi pada waktu itu. Saya dan Novita melihat berbagai koleksi diorama. Pertama adalah diorama Panglima Besar Jenderal Sudirman ketika melapor kepada Presiden Soekarno untuk memimpin perang gerilya pada tahun 1948. Ada juga diorama yang menceritakan Presiden dan Wakil Presiden pada saat itu ketika diasingkan di Pulau Bangka pada tahun 1948. Peristiwa ini menjadi puncak serangan balas tentara Indonesia atas kedudukan tentara Belanda yang dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949. Pertempuran terjadi di seluruh kota. Para gerilyawan yang dipimpin oleh Mayor Sarjono berhasil membungkam kekuasaan kolonial Belanda selama 6 jam. Peristiwa ini juga disebut 6 jam di Jogja.
Setelah berkeliling di Monumen Jogja kembali, saya dan Novita melanjutkan perjalanan ke salah satu lokasi yang dulunya pernah menjadi kediaman seorang pejuang besar di negeri ini. Berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, tidak bisa lepas dari peran sang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dimulai dari karirnya sebagai tentara pembela tanah air hingga menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Di tempat inilah berbagai koleksi pribadi sang jenderal disimpan dengan rapi. Museum ini diberi nama Museum Sasmita Loka Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kata Sasmita berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mengenang dan loka berarti tempat. Bangunan ini memiliki berbagai ruangan yang dulunya digunakan untuk berbagai kegiatan Jenderal Sudirman. Ada ruang kerja yang berisi senjata peninggalannya, mulai dari pistol hingga katana. Beberapa benda yang pernah digunakan Jenderal Sudirman seperti seragam tentara peta, mantel, dan ikat kepala juga berada pada ruang koleksi pribadi. Selain itu, ada pula tandu yang dulunya digunakan untuk memanggul sang jenderal karena beliau sedang sakit pada saat perang gerilya. Kemudian ada satu lagi monumen yang sangat ikonik bagi kota Yogyakarta, yaitu Tugu Jogja. Ini dia asal mula Tugu Yogyakarta sebelum jadi yang sekarang. Sempat gempa, kemudian tugu ini hancur. Nah, tugu ini silindris, bentuknya bulat, menandakan persatuan rakyat Indonesia. Kemudian setelah terbengkalai setelah gempa itu dibangun lagi oleh pemerintah Belanda dengan tugu yang penuh dengan sudut. Sebagai simbol untuk pemecah belah persatuan rakyat Indonesia. Tugu yang didirikan pada tahun 1756 oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1 ini mempunyai nilai simbolis, di mana posisi tugu menghubungkan Laut Selatan dan Keraton Jogja serta Gunung Merapi. Tugu Jogja juga menjadi tempat bagi Sultan Hamengkubuwono pertama untuk melakukan meditasi menghadap Gunung Merapi. Bentuk asli Tugu Jogja tidak seperti yang terlihat sekarang ini. Tugu Jogja berbentuk silindris pada tiangnya dan puncaknya berbentuk bulat, serta lebih tinggi dari tugu yang ada sekarang. Akibat gempa dahsyat di tahun 1867 membuat Tugu Jogja rusak cukup parah. Kemudian dibangun kembali oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1889 dengan bentuk yang seperti sekarang ini dan diberi nama The Witte Paal atau Tugu Paal Putih. Setelah Tugu, saya dan Novita menuju salah satu kawasan yang menjadi simbol dari kota Yogyakarta, yaitu kawasan Malioboro. Denyut aktivitas perdagangan sangat terasa di tempat ini. Malioboro sudah tak asing sebagai tempat wisata belanja yang paling diminati di Yogyakarta. Ada dua versi asal muasal nama dari Malioboro. Pertama, dari residen kerajaan Inggris di Jogja di abad 18 yang bernama Marlborough. Versi kedua, dalam bahasa Sanskerta, Malioboro berarti karangan bunga. Karena dulunya Jalan Malioboro dipenuhi karangan bunga ketika ada perayaan di keraton. Sekarang ini kawasan Malioboro sangat ramai dengan pengunjung dari berbagai daerah dengan kawasan trotoar yang sudah ditata rapi untuk para pejalan kaki. Di sebelah selatan Jalan Malioboro ada sebuah benteng yang dibangun oleh Belanda untuk melindungi rumah pejabat serta sebagai pemukiman orang-orang Belanda pada saat itu. Namanya Benteng Vredenburg. Vredenburg memiliki arti perdamaian.
Benteng ini dibangun pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan Belanda yang pada masa itu dipimpin oleh Nicholas Harting sebagai gubernurnya. Meski tujuan awalnya untuk menjaga keamanan keraton, tapi pada kenyataannya hubungan Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah kolonial Belanda tidak pernah sejalan. Pada akhirnya, Benteng Vredenburg juga difungsikan untuk mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam Keraton Jogja. Kini, Benteng Vredenburg telah dialihfungsikan sebagai museum. Hari yang cerah di Jogja. Kebetulan saya udah janjian buat touring bersepeda dengan teman-teman dari Jogja. Touring bersepeda kali ini agak berbeda karena saya dan teman-teman akan melakukan bike camping, yaitu bersepeda yang dilanjutkan dengan berkemah. Sebelum bike camping, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika persiapan, khususnya saat mengemas barang bawaan untuk touring sepeda. Ada beberapa perlengkapan penting yang tidak boleh terlewatkan. Pertama, toolset atau biasa disebut kunci sepeda. Terdiri dari obeng minus, obeng plus, dan kunci L dengan berbagai ukuran. Lalu ban dalam cadangan untuk mengganti ban dalam jika bocor atau robek di tengah perjalanan. Nah ini nih, portable pump atau pompa sepeda berukuran kecil yang praktis. Kemudian perlengkapan campingnya itu sendiri, mulai dari tenda, matras, sleeping bag, hingga hammock untuk bersantai. Untuk kebutuhan logistik, jangan lupa mempersiapkan kompor, gas kaleng, panci, dan peralatan makan lainnya. Setelah semua barang keperluan sudah siap, kita lanjut ke proses pengemasan. Untuk mengemas barang ke dalam tas penir ada caranya tersendiri. Pada penir sebelah kanan, sebaiknya diisi perlengkapan camping seperti pakaian, jaket, dan raincoat. Untuk barang bawaan yang paling berat, diletakkan di posisi paling bawah. Sedangkan untuk penir sebelah kiri, penataan yang ideal adalah dengan meletakkan perlengkapan logistik. Selanjutnya nih, untuk tenda dan matras bisa diletakkan di rak sepeda belakang. Sementara untuk tool set kit bisa dimasukkan ke dalam tas yang letaknya di top tube sepeda. Untuk mengurangi resiko kecelakaan atau kerusakan sepeda pada bike camping, barang-barang berat sebisa mungkin menempel di frame sepeda. Ini kenapa mesti ada bendera-bendera seperti ini ya? Ini mau upacara kalau nemu lapangan apa gimana, Mas? Selain untuk menunjukkan identitas, ini berfungsi biar kita terlihat dari jauh. Kalau misalnya kita mau supir kendaraan gedenya segitu, sepeda lewat atau sepeda ada di depannya, minimal bendera ini menjadi penanda kalau ada benda bergerak di depannya. Alat pendukung keamanan juga ternyata bendera ini. Dan selain untuk alat untuk narsis juga. Karena Dari, di sini ada dari identitas ya? dari komunitasnya. Kalau iya, udah iya. punya 3 bendera gini berarti orangnya sering main. Udah kemana-mana nih ya berarti sepedanya ya. Secara garis besar, bike camping ini menyatukan perlengkapan sepeda untuk touring dan juga perlengkapan camping dari sistem penataan barangnya yang biasanya kita bawa di punggung kita di carrier, semuanya ada di tas penir dan tas-tas yang ada di sepeda. Kenapa? Karena saat touring kita nggak mungkin dong badan kita dipenuhi sama tas ya. Itu bakalan menyiksa diri namanya. Iya. Oke, kalau gitu ini udah siap semua. Nanti tinggal berangkat. Let's go.